Shalom, saya Ronald Marnata, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan pendalaman Alkitab terkait kisah Simson. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan. Ia bernama Manoah dan istrinya Mandul. Lalu malaikat menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak akan mengenai pisau cukur, sebab sejak dalam kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberikan nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur, datang seekor singa muda mengaum kepada Simson. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas Simson, dan ia mengalahkan singa itu dengan tangannya sendiri. Pada suatu hari Simson pergi ke Gaza. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu semalaman di pintu gerbang kota pada waktu tengah malam. Bangunlah ia dan kedua tiang pintu dicabutnya, semua palangnya diletakkan di bahunya. Setelah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sore yang namanya Delila. Lalu datanglah raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apa kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah." Dan ia mengikat Simson dengan tali itu. Sedang di kamarnya ada orang-orang bersiap-siap, lalu berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau Simson." Tetapi ia memutuskan tali itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermainkan aku jika aku diikat erat-erat dengan tali-tali baru yang belum dipakai, barulah aku akan menjadi lemah." Lalu perempuan itu mengikat Simson kembali, tetapi ia memutuskan tali itu kembali. "Bagaimana mungkin kau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek dan terus mendesak-desak Simson, maka diceritakanlah segala isi hatinya. "Kepalaku tidak akan pernah terkena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan menjadi lemah dan sama seperti orang lain." Ketika dilihat Delila, segala isi hatinya diceritakannya kepadanya. Sesudah itu ia dibujuknya. Simson tidur di pangkuannya. Dicukurlah ke-7 rambut jalinnya, dan mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia
mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesuai dicukur. Setelah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Allah mereka dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, kemudian mereka menyuruh ia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar kepadanya." Lalu berserulah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat kembali sekali ini saja ya Allah." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu dia hidup. Yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah kehidupan Simson adalah sebuah kehidupan yang penuh kontradiksi. Ia adalah pria yang memiliki kekuatan jasmani yang hebat, namun moralitas yang lemah. Ia adalah seorang hakim selama 20 tahun dan seorang yang sejak dari kandungannya ibunya, anak itu tidak akan menjadi seorang nazir Allah. Dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5. Namun berulang kali ia gagal memelihara peraturan nazir roh Allah. Datanglah menguasainya dan memberinya kekuatan yang besar untuk melawan kaum Filistin. Namun penindas umat Israel, hal ini dilakukan meskipun Simson mata keranjang dan pendendam. Kehidupan Simson mengajar bahwa kita harus berkata tidak pada godaan jasmani, bahwa Allah dapat menggunakan manusia yang berdosa untuk menggenapi rencananya, bahwa dosa selalu ada akibatnya, dan bahwa Allah berbelas kasihan. Baiklah, sekian dari penjelasan Alkitab yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.